Menurut aku sih Pak, jarang-jarang pendeta mau diomong ya, orang itu ya bodoh cuek-cuek aja sih. Maksudnya gimana? Ya misalnya siap ibadah ya pulang, nggak mau berkomunikasi gitu Pak. Lah iya, makanya ditanya interaktif, dibuat dialog interaktif, tanya jawab. Nah, atau pernah nggak diajarkan di gereja pernyataan Yesus yang Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pernah nggak diajarkan kalau Yesus itu memang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Pernah nggak diajarkan seperti itu? Jarang sih Pak. Lalu mendapat pengajarannya seperti apa tentang Yesus? Ya itu kan, Yesus adalah Bapa satu gitu ya. Waduh, ya selalu itu kan. Iya. Manusia 100% Tuhan ya? Ada nggak? Pak Jero? Iya Pak. 100% Iya, Pak. manusia 100% Tuhan ada nggak? 100% manusia 100% Tuhan. Iya, diajarkan nggak? Kurang tahu juga sih Pak. Lanjut Malip. Ya udah, saya ngajarin kalau gitu, suruh lanjut. Lanjutlah. Iya. Nah itu makanya untuk kawan-kawan Kristen, memang kami sangat menyayangkan ketika mereka itu jarang membaca Bible-nya, imannya hanya berdasarkan percaya aja, imani saja gitu, tanpa kritis menelaah pengajaran Yesus. Padahal kalau kita membaca pengajaran Yesus, itu sangat masuk akal. Mendudukkan posisi Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang wajib dimuliakan, dihormati, dan diikuti pengajarannya. Bukan sebagai Tuhan gitu. Itu pengajaran Yesus. Banyak ucapan Yesus yang seperti itu. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu ajaran Yesus. Apa maksudnya mengasihi Yesus? Ya, mengasihi Yesus itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kamu bertuhan yang benar, kalau kamu menuhankan Tuhan yang dituhankan oleh Yesus, Yesus itu seharusnya dikasihi, diikuti ajarannya. Kata Yesus apa? Tetapi yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Sementara berusaha membunuh Yesus, kata Yesus siapa? Mengikuti siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata ajaran yang menyetujui Yesus mati di kayu salib itu bukan berdasarkan pengajaran Yesus, tapi mengikuti kehendak iblis, di mana iblis menghendaki Yesus mati di kayu salib. Dan memang faktanya iblis merasuki Yudas. Bagaimana caranya Yesus itu ditangkap? Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kan gitu kata Yesus. Tapi Pak Alip, kalau Yesus kami kan seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan yang lumpuh. Apakah Allah ada mujizat juga Pak Alip? Tuhan itu yang maha kuasa. Kita lihat aja dulu KPR 2 nomor 22. Itu pernyataannya jelas. Di situ dikatakan apa? Hai orang-orang Israel, yang bukan Israel tidak hai, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yesus itu sebagai perantara. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu sebagai perantara untuk membuktikan kalau dia itu adalah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Sebagaimana juga Nabi Musa bisa membelah lautan, bukan Nabi Musa yang hebat, tetapi Tuhannya Musa lah yang hebat. Perantaraan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, air laut bisa terbelah menjadi dua. Bukan Nabi Musanya yang hebat, Tuhannya yang hebat, hanya melalui perantaraan Nabi Musa. Kalau di dalam Al-Quran, ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta dan seterusnya, itu dengan kalimat biidnillah, dengan seizin Allah. Namanya mukjizat yang dilakukan oleh para nabi, yang hakikatnya adalah dari Tuhan. Dia itu sebagai perantara untuk membuktikan kalau dia itu adalah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Tapi Kristen salah alamat. Manusia utusan Tuhan itu untuk membuktikan bahwa dia itu seorang utusan Tuhan, tapi untuk Kristen dia itu adalah Tuhan. Maka konsep salah paham ini tidak beda dengan konsep pagan Yunani. Karena buat orang-orang penganut dewa-dewa Yunani, ketika mereka melihat orang bisa melakukan mukjizat, itu dianggapnya sebagai theos atau sebagai dewa. Itu pengajaran mitologi atau dewa-dewa Yunani. Kitab Anda yang mencatat KPR 14 nomor 11. Ketika orang-orang penganut pagan Yunani, mereka melihat Paulus bisa bermujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, maka mereka menganggap sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Jadi konsep tentang orang yang bisa melakukan keajaiban atau melakukan mujizat lalu dituhankan, itu bukan konsep ajaran Yesus, tapi konsep ajaran dewa-dewa. Contohnya Paulus dan Barnabas ketika melakukan menyembuhkan yang lumpuh dianggap sebagai dewa Zeus dan dewa Hermes gitu. Ah iya, tentang Barnabas tadi itu Pak, ya betul. Iya. Itu konsep dewa-dewa. Sementara konsep pengajaran Yesus bahwa melakukan mukjizat menghidupkan yang mati itu untuk membuktikan kalau Tuhanlah yang mengutus dia atau dia itu sebagai utusan Tuhan. Itu tujuannya, bukan sebagai Tuhan gitu. Itu kalau menurut Yesus. Oh iya, iya Pak, ya. Paham Pak. Dikit. Kenapa pahamnya dikit-dikit? Ya pokoknya ya dimasukkan lah Pak, ya. Jangan dikeluarin lagi ya Pak. Ya. Keluarin di dalam aja Pak. Tapi pun ada yang juga bilang Pak, sebetulnya pun kami daging babi itu haram, makanya pun airnya juga dari mana haramnya? Loh, daging babi itu kan di dalam kitab perjanjian lama, di dalam imamat 11 nomor 7 seingatku. Memang haram. Dan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ajaran tentang hukum seperti itu memang tidak ditiadakan oleh Yesus. Hukum babi haram ya tetap haram. Makanya oleh Yesus justru babi itu dijadikan media untuk media pemindahan si iblis dari manusia kepada babi, lalu babi itu dimusnahkan ke jurang. Jadi kalau Anda mengkonsumsi babi, sebenarnya di situ ada isi roh-roh iblis. Karena roh iblis dimasukkan ke dalam babi oleh Yesus.
Dan babi sampai detik ini dimakan oleh Anda. Itu masih pertanda tanyanya Pak. Hah? Itu masih tanda tanyanya Pak. Tanda tanya apa? Iya, yang babi haram itu. Iya, ya itu kan hukumnya memang begitu. Yesus kalangan Bani Israel, dia mengajar di tengah Bani Israel. Dia tidak menghilangkan kitab Taurat Musa yang diajarkan untuk Bani Israel. Ketika dikatakan babi itu haram, maka Yesus tidak memakannya. Ada nggak sejarahnya Yesus makan babi? Nggak ada. Tapi justru sejarahnya babi itu sebagai media untuk memasukkannya roh iblis ke dalam babi. Sementara ajaran di luar ajaran Yesus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, namun tidak berarti semuanya berguna. Yaitu di luar ajaran Yesus. Segala sesuatu halal. Lu kalau lagi lapar, kaki meja dipotong, masukin presto, dibumbuin, empuk, halal. Gak ada yang haram kok. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Ada tertulisnya di Korintus kan gitu. Atau juga ada yang mengajarkan dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 nomor 15. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu dibatalkan oleh pengajar oknum lain gitu. Makanya Kristen kan mengatakan ya babi itu halal. Gitu. Pak Alip ya. Paham Pak Alip. Terima kasih Pak Alip ya atas apanya Pak, ilmunya Pak. Ya. Jadi Anda mengikuti pengajaran Yesus atau pengajaran di luar Yesus? Di luar Yesus Pak. Di luar Yesus. Ya, di luar Yesus. Ya udah, ya minimal sadar dulu lah. Ya kan dibilang tadi Pak, kalau ke gereja dibilang ya cuma jarang Pak, itu makanya. Ya itu susahnya. Makanya kalau mengikuti pengajaran di luar Yesus, memang jadi Kristen itu mudah. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus mati di kayu salib, Anda selamat gitu kan. Enak itu. Itu pengajaran di luar ajaran Yesus. Kan gitu. Sementara ajaran Yesus itu berat. Yesus tidak menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Berarti berat pengajaran Yesus itu. Di mana tentang masalah babi pun haram karena itu ada di hukum Taurat. Bagaimana hukum-hukum peribadahan dan lain sebagainya. Bagaimana hukum pernikahan, perceraian. Berat itu ajaran Yesus. Berat. Tapi ada yang mengajarkan dan menjadi kebanggaan bagi Kristen bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib atau dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Enak banget itu. Dijuallah kepada non-Yahudi, ya laku keras. Masuk surga cukup percaya Yesus mati di kayu salib. Kan gitu. Itu tapi untuk non-Yahudi. Sementara Yesus sendiri diutus untuk orang Yahudi atau kalangan Bani Israel, di mana sangat berat ajarannya karena meneruskan ajaran para nabi terdahulu gitu. Gimana Pak Jero? Ya Pak ya. Ya Pak yang siapa Pak ya. Ya, apa masih mau belajar di luar ajaran Yesus atau gimana? Gak usah, ini cuma bertanya. Misalkan saya akan mempelajari ajaran Yesus, enak tuh kan gitu ya, Pak Jero? Pak ya. Oke. Begitu Pak Ngalip, katanya dia mau belajar ajaran Yesus. Coba gini deh, sederhananya. Menurut pengajaran Yesus, Tuhan yang benar itu ada berapa? Maksudnya tadi Pak? Menurut ajaran Yesus, Tuhan yang benar itu ada berapa dan siapa? Tuhan yang benar. Ya.
Yesus sendiri Pak. Alamak, kembali lagi dah. Kita kembali ke nol ya Pak. Bensin Pak ya. Kok malah jadi Anda katakan Yesus sendiri? Gimana sih? Kan tadi Yesus itu hamba Tuhan. Kenapa kita ke Pertamina ngisi bensin kembali dari nol? Aduh. Menurut pengajaran Yesus Pak, Tuhan yang benar itu hanya satu atau satu-satunya. Dan satu-satunya Tuhan itu bukan Yesus. Berdasarkan perkataan Yesus. Banyak tertulis Markus 12, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 32, 34 tentang Tuhan itu Esa. Dan agar masuk surga, percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, satu-satunya. Dan satu-satunya di situ kata Yesus itu bukan Yesus, tetapi Sang Elohim yang mengutus Yesus. Bapak sendiri. Itu kalau ya Sang Bapa bukan Yesus. Kenapa Anda tadi katakan Yesus? Siapa yang ngajarin? Kan Yesus adalah Bapa adalah satu. Itu makanya saya tahu Pak. Yesus dan Bapa satu. Itu. Iya. Lah, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Yesus dikatakan sebagai hamba Tuhan, berarti Bapa juga hamba Tuhan. Barang siapa melihat aku Barang saya. Itu Pak. Itu barang saya, nggak usah ditanya lagi. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, berarti Bapa juga mati di kayu salib. Ketika Yesus dilahirkan bayi, berarti Bapa juga jadi bayi. Tidak. Kan satu. Ketika Yesus bayi, Bapa bukan bayi. Kalau Bapa bukan bayi, berarti Bapa dengan Yesus berbeda, betul? Betul Pak. Udah, mulai waras lagi. Aduh, capek ngulangnya aku. Oke loh Pak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Cobaan Bang Alif. Suara saya habis masalahnya, Kang Yan. Ya paling ya. Makasih Pak ya. Pak Jero jangan dulu ini. Emang besok mau kemana Pak Jero? Bukan besok ya, nanti siang mau kemana Pak Jero? Pak Alif udah capek Pak ya. Enggak capek sebenarnya. Maksudnya nggak usah diulang lagi dong. Jadi catat gitu loh Pak Jero. Nanti pelajari gitu. Apakah benar omongan Ustadz Alif atau tidak gitu loh Pak Jero. Iya paham Pak. Nah gitu. Jadi nggak usah dibalik-balik lagi. Jadi sekarang apakah Yesus masih Tuhan? Masih ya, balik lagi kali. Oh, jadi sekarang Yesus masih Tuhan, Jero. Iya Pak. Jero, sekarang Yesus masih Tuhan. Masih Pak. Kapan pensiunnya dia jadi Tuhan, Jero? Minggu kiamat Pak. Oh, jangan pensiun ya. Nggak mau pensiun dini. Ya lanjut, Talib. Kan tadi udah sepakat hamba Tuhan. Kenapa sekarang disimpulkannya jadi Tuhan? Kan lucu. Ini gimana ini? Kok jadi zero begini pembahasan kita? Cobalah from zero to hero gitu loh. Masa jadi udah mau jadi hero jadi zero lagi? Boleh saya bertanya lagi Pak Alif? Ya udah, nanya aja lah. Kan kawan saya banyak yang muslim juga. Dan sebagian mereka bilang kalau pindah agama dosamu akan dihapuskan semua, dibilang. Kamu mulai dari bersih semua lah, dibilang. Apa itu betul itu Pak? Betul itu Pak? Oke. Aduh, ada iklan. Kenapa ini?
Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka menghentikan kekafirannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu jaminannya di dalam Al-Quran. Bukan tentang beda agama, nanti kalau beda agama repot. Poinnya adalah ketika ada orang menghentikan kekafirannya menjadi seorang mukmin, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Itu jaminannya di dalam Islam gitu. Kalau di sisi beda agama Pak? Loh, Anda kan saat ini menjadi non-muslim. Enggak Pak. Soalnya pun pacar saya pun ada cerita beda agama juga Pak, makanya. Oh, pacarnya nggak berbeda boleh. agama. Nggak boleh. Kok malah jadi ke pacar? Kan Anda tadi tanya, Iyalah Pak, iya. kalau misalnya- menjadi mu'alaf itu gimana? Iya Pak ya. Ya itu tadi saya jawab. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika orang itu menghentikan kekafirannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Saat ini Anda kan non-muslim. Non-muslim bahasa Al-Qurannya orang kafir. Dan katakanlah kepada orang-orang kafir, qul lilladzina kafaru iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya alias menjadi seorang mukmin, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Apapun semua dosamu kepada Tuhan, musyrik, menyekutukan Tuhan, membangkang Tuhan, semua diampuni itu. Kecuali utang piutang, itu beda urusan. Karena kaitannya dengan sesama manusia, selesaikan dulu gitu. Itu jaminannya di dalam Al-Quran. Gimana? Iya Pak, makanya Mau syahadat malam ini? jangan Pak. Kan belum I- daftarnya. Iya, saya juga belum. Jangan buru-buru kalau mau sekarang. Yakin dulu, harus yakin dulu. Ya, lanjut lagi. Oh, bertanya lagi apa yang pusing gitu loh, supaya lurus gitu. Silakan Pak Jero. Bang Zero biar semangat ya, saya kasih kopi ya, biar semangat melek. Siap ya Bangnya, mau suka kopi kan? Nanya Bang Jero itu umur berapa ya Bang Jero? Bang Jero. 27 Pak. Oh masih muda tuh kan? Masih muda. Masih muda mah mantap. Terus pelajari ya. Saya 26, ya Kak Jero berarti ya. Kayak batuk ngerokok aja kali ya. Sadalif. Pak Jero. Ya Pak. Nah, ada lagi yang mengganjal dalam pikiran? Ya itu juga sih Pak. Di satu sisi pun orang tua cewek ini dibilang kayak gitu juga ya. Gini Pak Jero, jangan ke orang tuanya atau ke ceweknya, dia mau muslim kayak mau Hindu, mau Buddha, mau apa. Pertanyaannya diri Pak Jero dulu. Selamatkan diri Pak Jero. Apakah Pak Jero ini sudah betul-betul mempelajari apa Dia kan masih muda. Yesus? Jangan Pak Jero lah, Bang Jero, Oh iya, Kang Jero. Bang Jero. Iya. Gimana Dinda Zero? Dek, Bang. Nah Bang Zero banyak yang nyawer tuh, biar semangat. Bang Jero gimana Bang Jero? Jadi jangan dulu ke situ, itu akan nyusul, pasti insya Allah nyusul, akan tumbuh lagi Bang Jero. Pertanyaannya cuma satu, apakah gua udah bener belum ya? Gitu loh. Yang di Bible itu
di kitabnya Bang Jero itu perintah Yesus itu udah dilaksanakan atau belum ya gitu. Iya sih Pak, tapi pun cewek ini pun juga yang ngajarkan itu juga Pak, apa tentang saya juga, semua tentang Islam gimana. Nah, pembelajaran dari cewek Bapak dengan Ustadz Alim sama nggak? Sama kan? Iya itu Pak ya. Nah, lanjut Ustadz Alim sama Ustadz Alif. Hanya saya bilang tadi daging babi itu sebetulnya haram. Ya Gimana, udah. gimana? Tadi jadi haram kan? Daging babi kan? Pusing lah Pak, pening. Enggak, jangan karena daging babi enak. Pertanyaannya, pernahkah Yesus makan daging babi? Tidak Pak. Nah sudah, kalau makan daging ikan bakar, kita pun nggak masalah. Silakan, kan udah makan ikan bakar Yesus kan, betul? Ikan goreng. Roti. Wah itu roti apa-apa, itu kan nggak haram. Tapi pengajaran Kalau rotinya dibuat bahannya dari babi, Haram juga Pak. haram juga. Alhamdulillah. Mau meninggalkan makanan dulu haram ya? Mau nggak Pak Jero? Betul Pak. Hah? Gimana? Makanan haram Pak. Iya, misalkan kata Yesus babi itu kan haram, betul ya? Nah, Betul kan? Yesus juga nggak makan babi, terus tinggalin dulu nggak makan babi, mau nggak? enggak lah Pak. Kenapa? Enak, bang aja. Nggak apa-apa. Kita nggak maksain kok. Anda mau makan daging babi kayak daging gajah. Soalnya udah stop juga, udah satu bulan juga nih Pak nggak makan tuh Pak, gara-gara Oh, udah stop Alif. Lanjut Bang Ustaz Alif. Iya, nanya lagi. udah cukup sih Pak ya Pak. Besok lagi kalau ada nanti waktu Pak, ya mampir lagi Pak. Ya udah, kalau nggak mau nanya saya yang nanya. Ayo. Hanya apa tuh Pak? Nanya yang tadi. Satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Bapak. Allah. Nah, bukan Yesus kan? Kan Pak. Menurut Yesus bukan Yesus kan satu-satunya Tuhan yang benar? Iya Pak. Alhamdulillah. Kan enak kalau kayak gini jawabnya. Udah mulai sehat. Jangan diulang lagi, nanti ngulang lagi bahasannya. Udah sampai sini udah paham nggak Pak? Udah paham. Udah paham, bukan karena mau turun biar cepet beres. Enggak Pak. Ya udahlah, Jero, itu. santai aja ngobrol sama Ustaz Alif. Kita nggak akan nyerang apa-apa. Silakan. Tanggung juga Pak. Pak Palip. Ya nanggung lah kalau nggak nyampe syahadat mah. Belum direstui Pak. Terus belum direstui sama siapa? Itu loh Pak, sama orang tuanya mau nggak, itu masa, makanya mikir-mikir juga Pak, kalau dia mau saya mengikut ceweknya ya direstui Pak, itu makanya. Oh, gara-gara Temukan cewek. kebenaran aja, temukan kebenaran. Oke lah, cewek itu gini, Bang Zero. Cewek itu hanya menjadi sebab Anda mengenal tentang Islam. Selebihnya, temukan kebenaran Islam itu berdasarkan akal sehat. Karena ajaran Islam tidak meninggalkan akal sehat. Justru menjadi seorang Islam itu harus berakal sehat. Karena orang tidak berakal sehat tidak harus menjadi Islam.
Maka ketika orang yang tidak berislam, maka dia tidak mau menggunakan akal sehatnya gitu. Di satu sisi pun Pak, dia pun mengajari juga Pak tentang Islam itu bagaimana. Makanya pun ya betul juga. Ya udah Jadi Ustaz Pak Ali. Jero mau turun ini. Tanggung katanya Pak Ustaz Ali, gimana sih? Asyhadu. Ustaz Ali nyantai ngopi dulu ya. Saya ngobrol ringan dulu dengan Bang Zero. Boleh tak? Monggo. Terima kasih Guru. Nah Bang Zero, ini obrolan ringan aja ya. Bang Zero kalau memilih Islam jangan karena mau menikah. Itu keliru besar ya. Tapi pilihlah karena itu tadi kata Ustadz Alif sudah menggunakan akal sehatnya. Gitu Bang ya. Itu. Dipahami Bang? Paham Pak Hasan, paham Pak. Oke, mantap. Nah sekarang saya nanya, kapan terakhir makan babi? Udah 1 bulan sih Pak. Kenapa 1 bulan? Lama itu? Karena nggak ada yang ngirim babinya, besok kalau ada yang ngirim dia makan lagi. Nggak ada yang ngirim atau dilarang sama pacarnya? Harganya mahal, Pak Ustaz Ali naik harga Terus Pak, daging. tanya terus. Tuh kan? Oh gitu. Nah, ya udah, karena saya janjikan obrolan ringan, saya tidak akan yang berat-berat ya, yang ringan-ringan saja. Nah gini, tadi Bang Zero mempertanyakan tentang bagaimana kalau mualaf apakah dosa itu dihapuskan, ya. Pak Hasan, Nah, suaranya kecil kali Pak. ya, oke, siap. Ini saya. Gini tes cek. Gimana Bang? Udah cukup? Udah bagus. Oke Bang, lanjut ya. Nah tadi sehubungan dengan pertanyaan Bang Zero ke Ustadz Alif tentang bagaimana catatan dosa ketika menjadi seorang mu'alaf. Itu sudah dijelaskan dan tidak saya ulangi. Yang perlu Bang Zero catat bahwa di samping Bang Zero itu dizerokan dosanya, itu catatan amal kebaikan itu tetap dijadikan catatan. Jadi Bang Zero itu bukan 0 tapi plus ya, bahkan plus kalau selama hidup Bang Zero ini melakukan banyak kebaikan. Itu ya. Sampai segitu dipahami Bang? Paham Pak Hasan, paham Pak, paham. Oke. Kita satu langkah biar mantap gitu Bang ya. Ya Pak. Nah, ini pagi nanti karena ini sudah hari Minggu ya, sudah hari Ahad kalau kita mungkin mau ke gereja. Ini Bang Zero, apakah tahu ada teman-temannya yang lain yang posisi sama dengan Bang Zero saat ini yang sebetulnya dalam hati bertanya-tanya, apakah ada teman yang lain Bang? Kawan saya Muslim semua sih Pak. Makanya Yang jarang. maksud saya yang teman segereja. Gak ada Pak, gak ada. Muslim semua. Ya. Oke. Cobalah mungkin membuat terobosan nih Bang. Ini cuma saran ya. Kalau punya nyali silakan dicoba. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Bikinlah terobosan. Ketika di akhir misa, Anda Katolik? Protestan Pak. Oke. Ketika di akhir perjamuan itu ya, sebelum ditutup, karena di liturgi peribadatan itu kan tidak ada sesi tanya jawab. Nah, ketika sudah selesai prosesi ibadatnya itu, cobalah ketika masih banyak orang ini langsung bertanya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta,
buka dong ruang tanya jawab biar kita bisa lebih mantap imannya. Nah, pancing seperti itu Bang. Gitu. Berani nggak Bang? Kalau itu sih kurang sih Pak, makanya kurang sih, Maksudnya kurang berani atau kurang gimana? kurang berani Pak. Oh, kurang berani. Sebetulnya kalau mau di ruang publik begitu, memang aksesnya dua kemungkinan ya. Tapi Tapi di kalau situ akan kelihatan siapa yang mendukung, siapa yang mencemooh gitu ya. Tapi itu tapi kalau di peluang gereja Pak, Bang Zero untuk membuat terobosan gitu Bang. Monggo gimana? kalau di luar gereja saya berani bertanya Pak, tapi kalau di dalam gereja kurang Pak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya keberanian Bang Zero ini baru katakanlah face to face berdua dengan pendetanya itu disilakan. Mudah-mudahan nanti sambil Bang Zero menyelidiki teman-teman yang lain, apakah saya sendiri saja yang seperti ini gitu ya status keimanannya atau katakanlah yang dipertanyakan begini, tapi saya tidak tahu harus bertanya ke siapa karena pendeta tidak mungkin mau menceritakan semuanya gitu ya. Karena biasanya Pak Pendeta hanya memberitahukan apa-apa yang membuat jemaatnya senang agar perpuluhannya lancar gitu Bang. Paham ya Bang ya? Paham Pak Hasan, paham Pak. Oke. Nah, mungkin itu yang sedikit sajalah ringan-ringan seperti itu. Nah, di sini ruang terbuka bagi Bang Zero untuk bertanya apa saja tentang keislaman, biar lebih paham tentang apa itu Islam. Pahami aja dulu, pahami dulu, kemudian baru katakanlah kalau sudah paham kan sudah enak tuh. Tinggal memilih Bang Zero mau ikutin pengajaran Yesus atau Bang Zero mau ikutin pengajaran di luar pengajaran luar pengajaran Yesus. Gitu Bang ya. Iya Pak Hasan ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustadz Alif sudah ngopi dan ngerokok. Monggo. Bang Zero. Bang Zero monitor. Udah nggak ada lagi sih Pak. Oh iya. Tinggalnya di mana Bang? Tinggalnya? Iya Pak. Tinggalnya di mana? Saya di Medan Pak. Oh, di Medan. Tapi teman-temannya banyak yang Muslim, terus tinggal di lingkungan Muslim juga. Iya betul Pak, iya ya. Ya. Gini Bang Zero ya, banyak di antara para mualaf itu yang awalnya tinggal di daerah dia yang sendiri, gitu ya. Artinya karena di situ sedikit sekali Muslim. Tapi karena dia mencari kebenaran, dia memperkuat nyalinya, ya nyalinya diperkuat karena dia mencari keselamatan yang sebenarnya. Bukan takut dikeroyok, takut dipukul, tapi takut dibakar, digarami di neraka. Gitu Bang ya. Iya Pak Hasan. Nah, kalau misalnya Bang Zero, misalnya nih, ini misal ya, Bang Zero mualaf, kemudian tinggal di lingkungan Muslim, teman-teman kerjanya juga Muslim, teman bergaulnya Muslim. Apa yang ditakuti Bang? Kalau yang ditakuti nggak ada sih Pak. Loh, bagus ya. Gitu. Nggak ada yang ditakuti. Halo, Bang Zero? Iya Pak Hasan ya Pak. Ya,
tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dirisaukan. Terkadang gini bang, ada orang karena takut diputusin pacarnya gitu ya, karena dia pacaran sesama agama ya. Kemudian takut, oh saya kalau mualaf pacar saya lari gitu kan. Nah kalau anda kan justru begitu anda mualaf, pacar anda, orang tua pacar anda itu sudah sangat welcome berarti kan ya. Iya Pak ya. Nah, itu sudah suatu dukungan moral sebetulnya. Begitu Bang Zero ini misalnya menjadi seorang mualaf, kemudian terbuka dengan keluarga pacarnya, saya yakin Bang banyak kemudahan. Karena mereka justru saya yakin mereka sangat berharap. Karena sebagai Muslim tentu ingin orang-orang di luar Muslim itu yang lainnya itu selamat gitu ya, selamat dunia. Kita semua Bang. Tantangan terberat Bang Zero saat ini apa Bang? Ya menjalani hubungan ini aja sih Pak, makanya. Terberatnya kok menjalin hubungan? Ya Pak. Terberat maksudnya yang menghambat, yang menjadi penghambat untuk menerima Islam. Iya Pak. Apa kira-kira yang menjadi penghambat? Kurasa mungkin banyak belajar mempelajari lagi sih Pak, kurasa. Belajar itu berupa tahapan Bang ya. Dan sebagai Muslim itu tidak ada akhir dari belajar Bang. Mulai dari buayan sampai kita di liang lahat, itu kita dituntut untuk belajar. Jadi kalau alasannya untuk belajar, itu sebetulnya kurang tepat Bang. Karena belajar itu bisa dimulai dari sekarang dan seterusnya. Gitu ya. Jadi katakanlah, saya belum bisa baca Quran, belum bisa liturgi tata cara sholat. Itu mudah Bang. Apalagi ketika kita sudah membuka hati, melunakkan hati, itu kemudahan itu sangat dibuka. Apalagi didukung dari support dari keluarga pacarnya gitu ya. Jadi semangat pacarnya akan lebih sayang. Orang tua pacarnya juga akan lebih sayang ke calon menantunya, Bang. Saya yakin tidak akan lama setelah Bang Zero kalau mualaf itu akan ditanya, Bang, kapan Bang? Kapan Bang? Nah, gitu Bang. Kira-kira begitu Bang. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang menjadi penghambat Bang Zero untuk belum menerima Islam? Ilmunya aja sih Pak, belum cukup. Ilmu untuk menjadi Islam itu tidak perlu harus jadi ustadz dulu, setinggi ustadz, sekolah Islam dulu, sekolah kemana itu enggak Bang. Untuk menjadi Muslim itu cukup meyakini tauhid. Gitu ya. Apa itu? Ya tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Mungkin Bang Zero sudah tahu ya, lafaz itu dalam bahasa Arabnya. Sudah pernah dengar ya? Kenapa Pak Hasan? Ya itu tadi, untuk menjadi Muslim tidak harus pintar dulu, sekolah Islam dulu untuk menjadi Muslim ya, gitu. Tapi cukup meyakini konsep Islam itu tauhid, gitu ya, bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai Nabi penutup akhir zaman. Itu sudah cukup Bang. Setelah itu semuanya bisa dipelajari tahap demi tahap Bang. Itu Bang.
berarti nggak usah tinggi aja dulu hal ilmunya gitu Pak. Oh tidak perlu Bang. Yang penting di dalam hati sudah meyakini, gitu ya. Bahkan ada orang yang cara berwudu saja belum tahu. Contoh Pak Ustadz Dance Mumek. Itu berwudu aja masih diajarin Bang waktu selesai syahadat itu. Gak usah sebut merek. Berwudu. Itu ya. Itu ada videonya itu. Jangankan yang soal bacaan-bacaan. Berwudu aja yang tidak perlu dibaca gitu ya. Tidak perlu keluar dari lisan atau ucapan. Itu masih belajar Bang. Tapi karena di dalam hatinya sudah menerima kebenaran. Pak Hasan. Dia lakukan. Pak Hasan. Siap Pak Ustaz. Yang saya khawatir itu kan tadi beliau ini mau pamit, tapi masih di atas, jadi nggak nyambung nanti dipaksakan untuk ngobrol. Oh iya begitu. Baik Pak Ustaz. Jadi saya absen dulu ya. Saya absen dulu Bang Zero. Apakah masih betah ngobrol atau sudah mau pamit Bang? Udah Pak Hasan ya. Terima kasih Pak. Oh ya baik. Tapi cuma satu pesan saya Bang. Bang Zero kan sekarang mau tidur ya. Iya Pak. Nah, cuma satu yang perlu Bang Zero catat. Bahwa Bang Zero harus yakin, percaya 100% bahwa Bang Zero besok masih bisa melihat sinar matahari. Siap Pak, siap. Karena kita di sini tidak satu pun Bang yang bisa tahu, yakin bahwa kita besok masih hidup Bang. Iya Pak ya. Tapi kita di sini, terutama kami yang Muslim, sudah yakin Bang, kematian bisa datang kapan saja dan di mana akan kita ditempatkan ketika kita meninggal. Nah, dalam keadaan status Bang Zero yang saat ini, itu maaf sekali Bang, meskipun di dalam hatinya sudah menerima kebenaran, tapi belum mengungkapkan ikrarnya, gitu ya. Nah, maaf saja, Bang Zero belum masuk golongan kami. Jadi silakan direnungkan dan berdoa semoga Bang Zero panjang umur, bisa kita bertemu lagi di Komal. Itu Bang Zero ya. Iya Pak. Makasih Pak. Nah, maaf saya bukan nakutin Bang. Ini karena kami semua ini sayang sebetulnya. Sayang Bang Zero, jangan sampai yang sudah sampai tahap ini, tapi kok akhirnya misalnya bukan berharap berdoa atau apa ya, tapi namanya ajal, tidak ada yang tahu Bang. Gitu ya. Kami Ya, tidak Pak. ingin tahapan ini menjadi sia-sia bila ternyata kita terima kabar Bang Zero sudah kembali ke zero. Nah, sekian Bang. Silakan kalau mau istirahat Bang. Ya Pak. Oke, mantap penjelasan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Al-Hasan Al-Qadiri. Mantap, syukron. Semoga Bang Zero dapat hidayah ya. Bang Zero. Amin. Terima kasih semuanya Pak. Yuk, Bang Zero mau tidur? Iya Pak. Kalau tidur di Kristen baca doanya kayak gimana Bang Zero? Pak. Kalau mau tidur, baca doanya kayak gimana Pak Zero? Dibaca dalam hati aja Pak. Apa bacaannya kayak gimana? Ya berdoa lah Pak. Ya kayak gimana berdoanya kalau dalam Kristen, kalau di Islam kan udah jelas tuh. Bismika, Allahumma kan gitu. Ada bacaannya. Nah di Kristen kayak gimana? Doa Bapak kami. Wah mau tidur itu. Kok doa Bapak kami? Sama aja Pak. Mau makan Kok pun sama? Mau makan doa Bapak kami gitu ya? Iya. Oh doanya doa Bapak kami. Berarti dia random ya buat semuanya ya itu ya? Iya Pak. Oh gitu. Coba kayak gimana doa Bapak kami? Doa Bapak kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu seperti dalam surga. Berilah kami makanan dan Kelewat. Jadilah kehendak-Mu Bang belum. pada kami. Amin.
Oh, itu nggak ada tulisan tidurnya itu. Yang ada Tidak. tulisan tidurnya. Setidaknya itu kan Pak, bisa juga Pak. Kalau itu buat makan, Bang. Kalau itu buat makan, buat tidurnya yang mana? Itu pun bisa juga untuk mengantarkan tidur juga Pak. Oh, gitu. Buat tidur, buat makan bisa ya. Doa pengantar tidur ya. Oh, Coba Bang Zero diulangi doa Bapak kami Bang Zero. Tadi kan udah Pak. udah, nggak usah, biarin, nggak apa-apa. Ada yang kurang sih sebetulnya, ada yang kurang. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak jadi dosa itu, walaupun kurang. Emang kalau baca Quran, ada yang kurang, itu harus diulangi itu. Kalau di Bible itu, kalau kurang, lebih, nggak apa-apa. Kalau bisa tambahin aja. Tanggung soalnya Pak. Tanggung. Iya, tanggung. Tambahin aja kalau bisa. Oke Pak, terima kasih Pak Yakian. Siap. Assalamualaikum Pak. Semuanya. Waalaikum. Waalaikum. Hati-hati di jalan Bang. Dia udah di kamar, kok di jalan. Di jalan menuju kamar tadinya gitu. Boleh diturunkan Pak Kian? Emang turun sendiri nggak bisa, Pak? Nggak lihat tangganya Bang. Coba minta tolong ke Bapak yang di surga, bisa nggak turun sendiri? Yesus aja turun sendiri belum tentu bisa, Pak. Belum turun-turun malah ya. Udah kan turun tuh. Udah turun Kang. Kang Alif masih bangun. Kang Alif. Gerunda udah tidur kayaknya. Udah tidur. Oh, Kang Alif udah tidur. Saya udah mau nyampe rumah ini. Barusan tuh katanya udah tidur tuh. Udah jawab tuh udah tidur. Ya, teman-teman yang di Jakarta, kalau yang ingin menghadiri jumpa pens bersama Gerunda Juma, silahkan hubungi Bang Andi, Bang Kores, Ustadz Alif. Saya udah banyak yang hubungi liar, oi. Giliran Kang Alif liar lah. Oh. Bunda Rahmat tidur kayaknya ya. Biasanya kuat dia begadang. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Saya noise nggak ini, Pak Hasan? Clear Bang, Kang, clear. Oh, mantap. Wah, penjelasan dari Al-Mukarram Al-Hasan Al-Habibana keren, mantap. Waduh. Ini gelar-gelar seperti ini, gelar baru pula yang dari mana ya ini idenya ini. Sayang Bunda Rahma sudah tidur. Katanya pengen dengar saya speak up di Komal. Saya speak up di Komal. Bunda Rahma. Ada ini yang tulisannya susah ini, siapa ini? Saya nggak kelihatan lagi nyetir sih. Siapa ini? Yang mana ya, Kang? Di atas Pak Hasan itu. Oh, pengepul. Pengepul botol, Kang. Pengepul botol. Muslim apa Kristen? Bang pengepul, mic-nya dibuka, Bang. Bang pengepul. Bang pengepul masih monitor atau kecapean habis? Sudah. Saya kembali ke rumahnya.
Aduh, mana nih OT-nya mana lagi nih? Satu pesan saya ya bagi Oten yang mau naik itu ya. Kalau mau naik itu silakan, jangan jujur. Kalau mau muter-muter biar muter-muter. Kalau Anda naik dengan jujur bakal mualaf deh, jamin tuh. Ya, yang mau ngobrol santai boleh. Diskusi santai, diskusi ringan, monggo. Tadi yang keren mah sore si John dikeroyok mama sampai lompat 2 kali. Mama dilawan Kangnya. Pinter-pinter mama literasi sejarah sama Bibelnya bagus-bagus. Keren. Ustaz Alif belum ngantuk, Tad? Tanggung subuh, Tad? Belum ngantuk. Tanggung segini ngantuk. Turun lagi, Tad? Apa masih di atas? Turun lagi, bisa ketiduran. Oh. Ahi kores pulangnya subuh cina. Habis sholat subuh. Sekalian ini nengok gereja Betel. Mau dimualafkan satu gereja sama Bang Kores. Amin. Bunda Mila, jazakallah Bunda Mila. Kan naik level di sini mah Bunda Mila. Gimana Amerika kabarnya Bunda Mila? Amerika banyak yang mualaf ya sekarang ya. Bunda Mila Los Angeles mantap. Keren, pokoknya Bunda Mila mau banyak yang mualaf ya, mantap. Beli di sana Bunda Mila beli ini aja Bunda Mila, beli gereja jadiin masjid pun. Itu kayak Bunda Sumangkut kan gitu kan. Ada tuh gereja dibeli. Sudah kan, Bunda udah beli gereja, mantap, keren Bun. Beli lagi Bun, jadiin masjid ya. Bun. Alhamdulillah. Itu buat bekal di akhirat, mantap Bunda. Saya nggak bisa baca. Itu uang rame-rame. Ya nggak masalah Bunda. Mau uang rame-rame, uang pribadi itu bukti kepedulian. Sama, pahalanya sama. Mendingan pakai uang rame-rame beli gereja dijadiin masjid daripada kita ke room otentik bukan uang rame-rame dikeroyok. Kalau Terus Kang, terus. beli lagi Bun, gereja Bun, jadiin masjid Bun, biar Amerika banjir mualaf. Iya betul Bun, Bunda Semangkut juga ada beli gereja. Pasti Bunda Bila kenal dengan Muhammad Joban ya di sana.
Masya Allah, di LA sudah banyak gereja yang dibeli Nah ya, udah dengan Muhammad Joban tuh. Ustadz Joban. Ya, Ya di kenal, settle. kenal. Kenal. Oh, mantap. Bunda Mila, naik yuk. Ini Kang Kian Santang kan lagi nyetir. Jadi Udah saya mau jadi sampai. kacamatanya gitu. Itu Muhammad Joban itu paman saya, adiknya Umi saya itu. Masya Allah, ternyata orang Garut nyampe juga ke sana. Umi saya orang Purwakarta Oh, Purwakarta uminya. di Kampung Arab di Pasar Rebo. Sebelahnya Pasar Kamis ya itu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok pada nggak tidur ya? Hebat bener nih bapak-bapak. Bapak-bapak saya masih anak muda. Kok bapak-bapak? Masa? Siapa Iya. yang saudaranya Ustadz Joban tadi siapa? Bang Alif. Saya. Itu host. Oh, Kiai Santang tuh siapa namanya? Saya pikir tadi Kristen lu nanya sama Bunda Rahma. Bunda Rahma. Itu Kiai Santang tuh siapa? Kok gambarnya salib? Saya nggak sadar itu di bawah tuh ayam. Lagi nginjilin itu. Oh, nginjilin ayam. Itu Ustadz Joban itu dia punya ami, dia punya paman. Itu guru suami saya di Palembang. Dia ngajar bukan pesantren, kita tuh madrasah di Palembang, ngajar bahasa Arab tuh. Ustadz Soleh Joban namanya. Kedengeran nggak? Kedengaran Bun? Tanyain aja ke Bunda Sumangkut, tanyain. Kenal nggak sama saya gitu. Jadi namanya siapa nih? Kian Santang. Satria. Satria, oke. Jadi saudara sama ini Pak Saleh Joban, Pak Joban. Ya itu adiknya Umi saya. Berarti kenal sama Ustadz Saleh Joban dong, Ustadz Ya Saleh Joban. itu Saleh Joban kan di Mirelan kan sekarang ya, kalau nggak salah. Udah meninggal. Ya iya di Mirelan kan ini ya Mas. No, di Seattle itu Pak Joban di Seattle. Tapi Pak Joban itu punya paman namanya Soleh Joban. Dulu waktu saya kecil-kecil dia itu ngajar di madrasah kita. Makanya akhirnya saya ketemu Ustadz Joban yang di Amerika ini. Dia bilang lah itu kan paman saya. Dia bilang gitu. Aku bilang dia itu guru kita waktu saya di madrasah. Iya, tapi ngajar bukan. bahasa Arab. Iya, tapi bukan paman kandung. Oh, bukan paman kandung. Oke. Iya. Oh, di sini mah maju lama-lama. Tapi di Indonesia banyak sih ya masjid. Di sini banyak juga. Itu videonya banyak saya up tuh di PT saya, lihat aja itu yang pemain basket itu yang syahadat kan disahadatkan sama. Videonya di mana? Di Instagram atau Di PT ini di sini di PT Oh, di PT TikTok ini. Oke, nanti saya lihat ya. Hmm. Saya buka nanti pas ini. Oh iya, Akang Satria. Oke. Siap. Itu Bunda Rahma mungkin ketiduran kali ya. Baru nyampe rumah. Pada di Jakarta atau di daerah atau di mana ini? Jakarta, Bun. Oh, Jakarta. Di mana Jakartanya? Di Jakarta Selatan. Tuh. Jangan-jangan tetangga kita di mana selatan yang boleh tahu nggak? Dikit aja. Enggak, kalau saya di Bekasi. Oke. Bekasi juga sekarang maju ya, maksudnya. Saya kalau dari mana? Dari Tamrin, bukan Tamrin, sorry, dari Kasablanka itu kan terus bisa ke Bekasi kan, bener nggak? Iya. Dulu di situ mah masih gimana, sekarang saya lihat, aduh, apartemen semua deh. Bang Alif udah tidur ya? Bang Alif, itu dong, apa namanya? Apa kek, kasih ilmu sedikit, itu apa gitu. Bang Satria juga, saya soalnya naik begini-begini ini pengen cari ilmu.
Udah pada tidur semua nih kayaknya. Ditutup aja Bang Satria. Nanggung Bun sampai subuh waktu Oh, sampai Indonesia subuh. Bandung dan Oh, Jakarta dan Bandung. Lampung. Ini Pak Hasan dari Lampung. Saya di Bandung, Di Bandung. kalau Ustadz Alif di Lampung, tapi saat ini lagi di Jakarta. Oh gitu. Ya, berarti nggak ada yang bagian timur ya. Bagian timur bukannya udah duluan ya. Bunda Rahma di Makassar, mungkin sekarang sedang sholat subuh Bun. Sholat subuh kali. Benar. Tapi seru nih Ini naik-naik Bunda begini. Mila yang gimana Bun? Kenapa? Gimana? Ya Bunda silakan duluan. Enggak. Saya cuma mau ngomongin Bunda Rahmat tuh sampai subuh-subuh. Kadang-kadang saya lihat teman-teman yang lain sampai subuh juga. Itu luar biasa tuh kalian. Karena biasanya tengah malam ke atas itu Bun, Ah. itu oten-oten yang aneh-aneh itu justru gentayangan Bun. Itu tadi saya lihat di TV. Saya pikir saya dengerin dulu kan apa cerita mereka. Ya ampun benar-benar menghujat ya. Bisa begitu ya didiemin. Edis TV. Ya, terus yang naik orang Islamnya yang aduh nggak tahu apa-apa. Aduh saya bilang udah kalau nggak ngerti apa-apa nggak usah naik di komalnya Kristen, dihajar habis. Iya betul. Itu penghujat itu Bun. Iya benar, saya yakin itu. Saya bilang Dajjal berbadan manusia, Dajjal berbadan berarti iblis. Aduh ampun, mau nanya apa sih Pak tadi? Mau nanya apa? Nah ini yang akun yang kedua atau yang keberapa nih Bun? Karena yang saya Kalau- lihat foto yang mirip ini yang Mila Los Angeles ya. Ya itu baru tuh. Ini kemarin saya cuma mau nunjukin Abuya siapa namanya? Yang kemarin kita saya naik itu saya sambil nyetir saya mau nunjukin Los Angeles gitu, kota Los Angeles malam hari gitu loh. Nggak boleh rupanya di ban 24 jam nggak boleh live. Iya. Ya, nggak boleh sambil nyetir Bun. Kalau Iya, mau nyetir juga harus. Emang dia tahu kalau saya yang nyetir kan bisa aja saya di sebelah. Iya kan? Ya bener Bun. Oh, iya. Pelan itu TikToknya. Dia Iya. bingung kan di Indonesia setir kanan, kiri, di kanan, Amerika ya. setir kiri. Kiri, Jadi dianggapnya udahlah pokoknya di depan tuh mau kiri mau kanan itu nyupir gitu Bun. Mungkin begitu. Benar. Iya, saya di ban, saya bilang waduh, akhirnya buka lagi satu lagi lumayan juga jadi bisa dua nih lihat-lihat apa gitu loh. Benar. Ya, Tapi kalau ini ini udah saya follow ya. terima kasih. Sama-sama Bun. Iya. Ini lumayan juga ini apa namanya? Bisa dua begini kan, yang satu dibuang tapi bisa bikin banyak ini. Tuh, suara saya jadi masuk gitu. Bun itu banyak oten itu yang bikin akun cloningan Bun. Jadi Iya. akun-akun kita ini di cloning artinya mereka membuat yang palsu gitu Bun. Iya itu Jadi sahabat kita harus Bang Zuma jeli. kan kena ya. Sahabat Bang Zuma kan ada. Ya, betul ada Heeh. sahabat Bang Zuma itu juga. Saya kena langsung itu. unfollow itu. Banyak followernya itu orang-orang yang terjebak. Kurang ajar ya. Kalau mereka biasa ngikutin debat atau narasi hostnya sahabat Bang Zuma itu Bang Sadli, kalau mereka biasa ikuti itu akan tahu oh ini karakter Iya. suaranya bukan gitu kan. Bukan. Dia berusaha mirip-mirip Bang Zuma. Saya diingetin sama Bunda Rahma. Ini kalau nggak ada Bang Zumanya berarti bohong itu. Bener. Kalau nggak ada Bang Zuma. Dia nyamar-nyamar loh. Bener-bener. Nyamar-nyamar. Anissa 129. Ya, Pada dasarnya. tadi kan saya sudah sebut itu kan. Saya sudah duluan sebut Ayo, soalnya. apa Karena gimana timbul adilnya mana? pertanyaan, ya, Ini gini. Anissa udah jelas menjelaskan Iya. sesungguhnya kamu Ya, tidak ini- akan mampu berlaku adil. Ini pertanyaan baru, ini pertanyaan apalagi? baru. Ini pertanyaan baru. Nggak ada pertanyaan Kalau- baru. Berarti Iya, tadi salah. kalau- Nggak ada. kalau- Nggak bisa laki-laki adil. Nggak ada.
Gak ada neraka jahanam. Neraka jahanam untuk laki-laki yang sok-sokan bisa adil. Nah, Anissa ini 129 udah jelas dibilang. sekarang saya mau tanya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oke, sekarang saya mau tanya sama Amar ini ya. Siapa yang bisa adil? Iya, yang bisa adil? ini ya, seorang Rini Lintang ini begitu. Woi, mengebu jangan aku kebunya. nggak mau kalau aku Iya, kuserahkan dengar dulu, belum selesai. Udah kuantar kan semuanya nggak ada lagi. Iya, Poligami nggak ada di rumah. seorang Rini Lintang begitu menggebu-gebu tadi bernarasi soal poligami, timbul pertanyaan satu. Apakah Rini Lintang ini apakah Rini Lintang ini seorang anti poligami atau anti syariah? Enggak lah, bukan berarti. enggak lah. Orang kan tidak senang hati. Anti poligami atau anti syariah? Dengar dulu Bang Jero. Tidak ada anti poligami, nggak boleh anti poligami itu. Nggak boleh, nanti di Islam itu berdosa. Ambigu dong. Orang tidak melakukan poligami bukan berarti orang itu menolak hukumnya, bukan, karena kesanggupannya. Itu kan ibadah juga, ya kan? Nah, ibadah juga kalau misalnya wajib, ya bolehlah dipaksakan. Ini tidak wajib. Nah, kalau tidak wajib itu kan tergantung dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, masih bisa pilihan tidak, ya kenapa tidak? Kita Ini ada pilih berapa sih? tidak. Sebentar, ini ada berapa sih laki-laki? 1, 2, Pak Charles, Pak Otak, Bang Allah Demi, hanya tidak Pak Maulana. mengharamkan Pertanyaan saya sih tidak untuk 4 supaya laki-laki ini ya. Sebentar. Kenapa poligami itu diharuskan atau diapakan? Sementara di Islam itu solusi. Coba. Nanti dulu, saya mau tanya ini dari tadi daripada kita mengalor ngidul gak karuan dari 4 laki-laki di sini di atas. Sebenarnya yang mau Nggak poligami ada itu orang siapa ini sih? nggak berani orang ini menentang Anissa 129 nggak berani. Aku mau. Neraka jahanam nanti. Mana ada di situ neraka jahanam 129 ngawur. Jadi kalau nggak bisa berlaku adil, udah dijelaskan di Anissa 129, nikahilah satu saja. Nah, Tadi kalau kita nggak sudah bisa berlaku komit. adil. Nah, Kan kita di sudah Anissa komit. 129-nya, lanjutan ayatnya, dan kamu tidak akan mampu berlaku adil meskipun kamu mau melaksanakan itu. Sebenarnya di poligami ini di ayat Al-Quran jelas untuk menentang itu, tapi ketimbang kita nggak ada solusi di pernikahan adalah ayat ini. Tapi bukan berarti istrinya sehat, bisa melahirkan, bisa poligami. Nggak Baca gitu. tafsirnya di bawah. Nggak Baca ada tafsirnya di bawah. tafsir, tak perlu tafsir. Al-Quran Di bawahnya buka. baca di bawahnya. Tidak, perang kita perang. Baca di bawahnya tafsirnya. Aku dukung Mama. Izin Bang Jero kan, Mbak Nora. Jadi Mak, kalau kita diamanah, gimana Mak? Menakan. Ya, Mana dek mana? Ketahu kok Jamis. Mana kamu tuh? Iya naik Mila naik. gini Mak. Dia mana kan kayak mana? Misalnya kan kita ada nolong orang kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadapilah kau wabarakatuh. sama emak-emak ini. Hadapi kau sama emak-emak nih kalau bisa. Hancur Bang Jiru. Ayo, rame nih ada Bunda Mila dia. Hancur. Rame deh. Nah, coba Yerusalem nih dari kemarin nih kita hajar udah. Iya. Oh kita ajar lagi di sini Bun. Iya. Ayo, Pak apa colek lagi Bunda pertanyaan Rama dia? belum tidur. Kawan-kawan, aku Ya mau urusannya poligami, selangkangan aja urusannya selangkangan. Maunya poligami. Oh, Dio. Kok kayak gitu Bang? Apa dia? Kenapa gitu Bang Jer? Kenapa Wong kita Yerusalem galau. nih, Mak? Wong kita gila. Apa Dio kenapa jadi Yerusalem yang jadi salah? Oh bukan Yerusalem. Siapa kemarin yang kita hajar ya? Mak-mak ngehajar dia rame-rame. Yerusalem kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan. Saya anti poligami gitu. Beneran. Iya. sama Tapi kepengen. Iya, bukan Bang Jero. kepengen. Bagaimana saya mau poligami orang satu aja belum punya, gimana sih? Oh gitu. Oh Saya ini sekalian sama Bang promosi Otak nih. cerdas tuh. Hati-hati Bang Otak nih Bunda. cerdas. Bunda. Hati-hati nih Ya. dia sekalian promosi nih jualan.
Jualan apa Bang Jero. bang? Bang Jero. Baru Promosi masih mantap, single Bang. dia promosinya. Baru nanya cewek cantik kenal kan Bang. kami. Udah dibilang poligami ya kan Bang. Nah. Bang Jero. Nanya Dia cantik, pikir tidaknya dah gampang dibilang poligami itu. Nah. Sekarang nih logikanya hari ada 7. Kalau yang satu milik Kamis, gimana mau ngasih satunya Kamis? Namanya udah beda. Nah, Gimana ajak coba lo, bisa Bang. adil? Ajak lo ke Bang Jeru. Ayo. Dua-dua lah dihajar. Malam hari Nggak Kamis. mungkin, malam Jumat. nggak mungkin Iya, manusia itu Mak. bisa adil. Tidak mungkin. Itu ada Ampun, syaratnya orang. Ibu, ampun, saya nggak ikut-ikut ya. Ampun ya. No, santai aja Bang. Kalau memang nggak niat poligami, santai. Kalau hari Kamis di malam Jumat, istri pertama satu udah siap, udah puding telur. Mana ada, Udah mau buat mana kuat. ada begitu. Pindah istri kedua. Kan Bang Jeru. Gelap. Aduh, ampun deh, ampun Gue deh. kalau udah formasinya di atas itu Bunda Mila, tambah Mama Moza lagi, tambah Bunda Mila, ada lagi Sonora, udah. Itu dia. Habis. Panggil yang lain. Mak naik, mak. Siapa yang merasa mak naik? Kita hajar ini yang mau poligami. Jangankan kita ya, Umar bin Khattab hidup lagi aja kalau ngomong poligami sama 3 orang ini ngeri sedep. Bukan. Itu Umar bin Khattab, ya? Sekarang kita kalau berbicara tentang poligami larinya ke hukum Islam. Karena poligami itu adanya di Islam. Ayo. Jadi Anissa 129 mau kalian pungkiri. Anissa Jadi 129 mau kalian bantah. Gini, apapun yang kita bicarakan baik dari muslimah maupun muslim pria, tetap kalau kita berbicara poligami, acuan azasnya, landasannya, dalilnya adalah tetap kepada satu hal, rujukannya apa itu? Mampu berkeadilan. Titik. Gitu loh. Bang, jangan Sekarang jadi. pertanyaannya mampu nggak laki-laki zaman sekarang ini Anissa 129 itu dijalankan? Nah ini Bang kembali Jero. kepada individu masing-masing. Bang Jeru gak usah dipanjang lah Bang. Kalah Bang. Gak bisa pecah. Orang terkuat di dunia tuh Bang. Udah Bang. Aku nanti dihajar nanti malah sapu lidi sama emak. Apalagi itu Bunda Mila masih di LA kan, masih semangat di sana masih pagi kan. Semangat masih siang ini. Ya Allah, baru jam 2 siang. Hajar kalian sampai ngantuk-ngantuk juga aku belum tidur. Bunda bilang jam 2 siang masih cek Semangat baru ini. Semangat baru, makanya masuknya emang jam segini. Yang ibu-ibu yang di Indonesia udah mulai teler, aku yang masuk yang hajar. Sekarang ku tanya Bunda Mila, Nah, bagaimana untuk seorang laki-laki yang punya istri saja tidak, terus mau berpoligami? Jadi tuduhan itu jangan ke saya, bukan saya cuci tangan nih, 4-4 yang ditanya, ada yang mau poligami nggak nih bawa saya? Salah cuci tangan. Aku udah nggak punya suami. Jadi kalau ada suamiku gini dia bilang, Arin aku mau poligami. Ku bungkus barang-barangnya semua, ku serahkan bulat-bulat deh sama poligami. Kutanya sama kalian, kutanya sama kalian muslimah. Kalau seorang, kutanya sama kalian muslimah, kutanya sama kalian, oke, kutanya sama kalian tiga-tiganya muslimah. Jika seorang duda, artinya kan duda pernah memiliki istri, ya kan? ya. Nah, kemudian dia cerai atau apapun itu, cerai mati ke, cerai hidup ke. Terus kemudian dia ingin berumah tangga lagi, apakah laki ini bisa disebut poligami? Enggak. Fix and clear ya. Oke. Enggak. Fix and clear. No deny, no deny, no deny, oke? Tapi udah cita-cita tuh udah dicatat sama Allah tuh. Udah cita-cita. Gak jelas. Oke, saya rubah. Gamang nih, gagu. Saya rubah kalimatnya, saya rubah. Menurut kalian, saya rubah. Oke. Berarti gagal ya. Gagal. Saya rubah Tengah kalimatnya. adil ya. Mungkin kurang Gagal bijak. tengah adil ya. Ini Kalau lebih satu bijak. laki-laki nggak bisa adil ya. Dengar. Ini supaya Tunggu dulu, kalimat- selesaikan dulu satu. Ya kalimatnya Biar dapat saya poin rubah kita. supaya lebih bijak. Biar Menurut dapat poin kita kalian tentang poligami. sebentar Berarti laki-laki ini. nggak bisa adil ya. Ya Nggak sebentar. bisa. Poinnya itu Saya dulu. rubah kalimatnya. Nggak bisa adil kepada ya. kalian. Oke. Ya saya rubah supaya Jawab bijak. dulu. Ya, Berarti ini laki-laki nafsu nggak banget bisa sih. adil ya. Di Anissa Iya, jawab 129. dong. Ini nafsu banget Jawab dulu. sebentar lah.
karena kita tadi menurut kan ke sana kalian, tuh, ke dengar dulu. sono. Di Menurut- Anissa tadi. Oke. Tunggu dulu, jawab dulu itu. Anissa 129. Cepat. Gimana? Laki-laki bisa berlaku Ini kan adil host. enggak? Host tuh harus adil. Adil dalam Kalau ngomong, kategori tuh host gimana? bilang, Ayo. jawab dulu satu-satu. Jawab dong. Iya. Iya. Ini Maulana kok diem aja sih sama Bang Nas. Cuma Bang otak cerdas pun diam. Tadi dia mau poligami. Coba aku Ada kasih, kau Bang. aku kasih kopi dulu nih. Di Bang Yerusalem aku kasih kopi dulu nih biar semangat. Saya makasih udah. Saya rubah kalimatnya deh. Gini. Ada yang nolong. Gini. Menurut iya deh gue nggak ada sendiri bantuin. Heran gue. Pada diem semua ini. Jadi gini, Ini saya rubah Bunda biar kalimat. semangat kasih kopi dulu nih Bunda. Iya, thanks, appreciate. Thanks and appreciate. Jadi gini. Saya rubah kalimatnya. Menurut Satu kalian dalam, Bun. sebentar ini. Dan kemenang Bun, 1-0 udah ini Bun. Sebentar ini. Saya rubah Ayo, kalimatnya ayo, lebih ngomong, bijak. Oke. Lebih bijak nih kalimatnya. Menurut kalian para muslimah yang ada di atas ini, apa anjuran Anda sebagai seorang muslimah jika seorang laki-laki yang sudah bercerai, entah itu cerai mati, entah cerai hidup, apakah kalian perbolehkan untuk menikah kembali? Dan Iya kalau dong, dia boleh menikah, kalau dia menikah, apakah laki-laki ini bisa disebut poligami? Enggak, lain ceritanya itu. Kenapa jadi subjeknya begitu? Poligami itu artinya apa? Poligami itu menduakan perempuan, udah gampang itu. Nah, kalau untuk nikah yang kedua? Ya sama aja menduakan perempuan itu namanya. Kecuali istrinya udah nggak ada. Saya bisa bertanya Nambah nggak? istri sampai 4 tanpa Jerusalem. saya Iya. Silakan. Alhamdulillah, Pak malaikat Jerusalem, penolong gua hadir nih. Saya bertanya, kira-kira menurut Pak Jerusalem loh, yang mau berpoligami ini sekarang ini ya, yang mau berpoligami ini sebenarnya solusi atau nekat? Sebentar, kau Kristen apa Islam? James Kristen, James. Oke. Kristen. Banget ya Bagus kalau- malah. kalau tentang ini. Lanjut. Kalau menurut saya, ya kan, poligami Tanya itu kita perempuan apa laki-laki yang ditanya dia? nggak dia sebut nama saya. Jadi Saya begini Pak tanya James. Pak Jerusalem. Oke. Menurut Pak Jerusalem saya, kan mau poligami kan? ya menurut Jerusalem saya mau poligami. ajaran poligami yang terdapat dan ditempatkan di salah satu syariat Islam adalah solusi. Tapi ingat, poligami itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan sembarangan. Ada syarat-syaratnya, tadi Bu Rini sudah bilang, ya kan, Bu Moza. Tidak segampang itu. Kami punya dalil. Dalilnya Anissa 129 misalnya salah satunya. Jadi kalau kita konteks berbicara tentang poligami, yang ada di pikiran kita adalah tentang seksual. Tentang Menambah istri. birahi, ya kan, atau menempatkan birahi kita pada tempatnya. Itu konotasinya selalu ke arah situ. Akan tetapi kalau kita bedah, justru inilah ajaran sesungguhnya sebagai ajaran solusi untuk menghindari zina. Tetapi dengan prasyarat-prasyarat. Jadi gini loh Mas James, kalau kita melihat poligami dari konteks kulitnya saja, maka kita terkadang sering terjadi misinterpretasi. Saya rasa sementara menurut saya dari saya demikian dulu deh. Oke, jadi saya belum membahas tentang dalil ya. Yang saya tanyakan itu pribadi, itu Pak Jerusalem kan mau poligami, niatnya mau poligami. Nah itu solusi atau nekat? Baru kalau setelah saya udah temukan jawabannya, baru kita masuk ke dalil. Solusi atau apa tadi? Atau nekat? Nekat. Apa sih? Nekat. Solusi itu, Solusi solusi apa, kalau di Eka? Islam itu. Solusi Solusi. atau tekad? Tekad. Solusi. Oh, solusi. Jadi oke, Pak Jerusalem mau bawa dalil apa? Kalau itu solusi.
Seperti saya Anissa katakan, 129 kita tuh. tidak bisa Anissa. Iya, sebentar. Seperti tadi saya katakan, ya kan ini untuk kedua kalinya, bahwasanya Kayaknya Pak Jerusalem kalau nggak salah di bawah Anda tiga kan ini. bertanya, Anda kan bertanya, saya jawab ya. Sebentar, James, kamu jawab. Ya. Poligami itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hindari. Suka atau tidak suka, yes, memang di ajaran Islam ada ajaran poligami itu. Akan tetapi bagaimana kita melihat konteks poligami ini? Nah, tadi saya katakan jika di luar Islam atau bahkan di dalam Islam sendiri, orang Islam sendiri pun tidak semuanya bisa memahami arti sesungguhnya dari poligami. Makanya tadi saya pakai bahasa, kalau kita melihat poligami, konteks poligami hanya dari kulit luarnya saja, maka yang timbul saya yakin lebih dominan misinterpretasinya dibanding arti sejati dari poligami tersebut, yaitu yang berkesesuaian dengan syariat, yang berkesesuaian dengan urutan, yang berkesesuaian dengan petunjuk. Sebelum menjalankan poligami itu prasyaratnya apa? Itu. Oke. Nah gitu James. Saya bisa paham. Tunggu James. James dengerin. Itu kalau di Islam, karena di Islam ini pernikahan itu ada solusinya, itu poligami, tapi syarat-syaratnya berat. Sekarang aku nanya dengan kau, apa solusi pernikahan kalau di Kristen? Enggak, kalau untuk Kristen saya mungkin belum mau menjawab ya kalau saat ini. Dalam macet lah kok James macet. Enggak, bisa saya jawabannya. Saya nggak mau jawab. Coba kasih tahu dulu apa solusi pernikahan di Kristen kalau seandainya memang udah nggak cocok lagi nih rumah tangga dia, nggak usah jauh-jauh. Kami sekarang lagi ngadepin ini tentang permasalahan Oten nih, yang dipukulinya bininya tapi bininya nggak bisa minta cerai. Terus sekarang kami lagi ngambil dia itu bisa musir. Nah sekarang gini, apa solusi dari pernikahan kalian? Ya sebenarnya sih begini ya, semua dimulai dari awal. Dari awal membangun hubungan itu seharusnya sudah dimulai dari sana. Nah, kami mengutamakan kehidupan itu kepada Tuhan seperti itu. Jadi segala sesuatu tidak diizinkan terjadi, ya. Atau segala sesuatu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada rancangan Tuhan yang lebih besar daripada itu. Nah, hanya terkadang kita manusia itu hanya melihat apa yang saat ini kita hadapi, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi tidak melihat apa sih yang sebenarnya yang ingin Tuhan buat di dalam kehidupan kita ke depannya. Sebegini, oke. Ya. Nah, jadi maksudnya solusi. Jadi kalau Sebentar Bunda Moza. Biar dulu Bunda Moza, biar dia habis. Takut Tuhan, harus takut Tuhan. Biar dia habis. Begini, takut Tuhan. Jadi satu rumah tangga tidak akan pernah bisa utuh kalau di antara kedua orang ini yang sudah menjadi satu tidak menyadari kalau mereka itu sudah satu. Dan bawalah hubungan itu selalu dalam Tuhan, seperti itu. Baik. Apa yang Anda bicarakan tadi semua itu, siapa sih yang tidak mau seperti demikian? Artinya yang Anda paparkan tadi adalah idealnya kan seperti itu. Teorinya kan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di aspek kehidupan nyata, apalagi yang terjadi di sekitar kita, kita tidak bisa nafikan, tidak bisa tampik bahwa ada pada kehidupan nyata sebuah pasutri atau pasangan suami istri, baik dari Kristen maupun Islam, itu mengalami persoalan rumah tangga. Saya ambil ilustrasinya, tetapi ini merujuk kepada faktual ya, bukan lagi idealisme seperti yang tadi Anda paparkan. Siapa sih yang nggak mau semuanya berjalan? Saya ambil ilustrasi begini. 10 pasutri muslim, 10 pasutri Kristen memulai sama-sama menikah, ijab kabul, pemberkatan gereja. Dari 10 pasangan umat muslim ini, katakanlah
ada satu atau dua yang gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian di dalam 10, Pak, ini kita main fair ya. Di dalam keluarga Pak Sutri Kristen juga terjadi hal yang sama. Kita angkat case-nya sama supaya adil, yaitu apa? Di Pak Sutri Muslim yang gagal mengarungi rumah tangganya dalam perjalanannya, yaitu terjadi KDRT, kekerasan bahkan ke fisik. Kita fair lagi, di dalam Pak Sutri Kristen sama kasusnya. Kemudian timbul pertanyaan, ajaran manakah yang membawa solusi? Ajaran manakah yang membawa jalan keluar? Ajaran manakah yang membuat suatu jalan yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru? Baik, mari kita bedah. Di dalam ajaran Islam, kita mengenal apa yang namanya talak 1, talak 2, ijab kabul di awal, kemudian masa idah, kemudian hak diberikan kepada wanita, istri, untuk menggugat cerai dalam beberapa kondisi. Misalnya, sang laki-laki tidak bisa memberikan keturunan, tetapi pada case ini saya tidak membicarakan itu. Kita membicarakan case yang sama, mengalami kekerasan rumah tangga. 1 kali, 2 kali, selesai. Dia bikin gugatan cerai. Pengadilan agama. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa solusi yang di case yang sama, seorang istri yang berkali-kali sudah didamaikan, berkali-kali lagi terjadi dan terjadi terus KDRT. Kira-kira apa solusinya? Silakan. Oke. Sesuai dengan ajaran. Iya, sesuai dengan ajarannya. Nah, kalau di kita itu memang pernikahan itu tidak disarankan untuk bercerai seperti itu. Tidak ada disarankan untuk bercerai karena apa? Dengan dasar ayat bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pemberkatan pernikahan di gereja ya, janji suci namanya kan. Dua anak manusia disatukan oleh Tuhan, hanya mautlah yang dapat memisahkan, betul? Ya, itu janji bukan dengan manusia, itu janji dengan Tuhan seperti itu. Ya, lanjut. Bagi umat Kristen itu percaya bahwa janji itu ya harus dipegang. Nah, permasalahannya di sini. Seiring jalannya waktu di dalam satu rumah tangga pasti ada persoalan-persoalan yang akan kita hadapi begitu. Nah, persoalan yang kita hadapi ini masalahnya tergantung pada kedua individu ini, kedua orang ini yang menjalaninya itu, yaitu mereka bawanya kemana. Kalau dibawanya bukan kepada Tuhan, sudah pasti akan berantakan. Yang saya tanya solusi, Pak, dan kita masuk dalam konteks real case. Solusinya kan saya sudah bilang, solusinya satu-satunya cuma diandalkan yaitu Tuhan. Bawanya segala permasalahan Anda, apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda, bawanya ke Tuhan, jangan bawa ke manusia. Oh, jadi intinya beginilah, Pak, kita pakai bahasa sederhana. Tadi dengan case yang sama, Pak Sutri Islam dan Pak Sutri Kristen, kalau di Pak Sutri Islam mengalami kekerasan dalam rumah tangga sang istri, itu ada tata caranya syariatnya, yaitu diberikan hak untuk menggugat cerai dalam beberapa kondisi. Sebentar. Kalau di Kristen, bagaimana dengan nasibnya ini si sang istri? Dan ini berulang-ulang loh. Kalau di kita begini, saudara. Jalan keluarnya maaf ya. Kalau di kita begini, satu masalah tidak akan jadi bumerang untuk rumah tangga itu apabila rumah tangga itu membawanya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, terjadi seperti yang tadi Bapak bilang itu berarti rumah tangga udah nggak sehat. Iya, saya sepakat. Ini kita lagi berbicara dalam konteks realistis kehidupan nyata. Ya, berarti rumah tangga itu sudah nggak sehat. Nah, apa solusinya? Kalau sudah nggak sehat begitu ya. Iya, apa solusinya menurut ajaran kekristenan? Suatu rumah tangga yang tidak sehat, pasangan suami istri yang tidak sehat, apa solusinya menurut ajaran? Merujuk kepada ajaran. Ya, kalau sudah tidak sehat berarti tidak bersangkutan dengan Tuhan lagi. Ya, artinya apa? Apakah mereka harus bersatu terus? Kenapa begini Pak? Begini. Kita harus bisa berpikir bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan itu pasti segala sesuatu itu baik adanya.
Begini aja Pak. Nah, sekarang rumah tangga itu sudah nggak sehat, Ya. ya kan? Sudah nggak sehat. Oke. Lantas kita mau nyalain Tuhan, kan itu kesalahan kita sebenarnya. Gini. Kita Kamu ada tadi- masalah, kamu Ya, ada masalah, oke. masalahnya awal yang jelas segala masalah itu terjadi awalnya kecil dulu. Oke, Ya saya kan? mendengarkan Awalnya Bapak kecil ini dari dulu. tadi berteori, bukan pada realistis kehidupan nyata. Saya langsung aja begini Pak, langsung Ya. ambil contoh case ya. Jika terjadi terhadap anak wanita Anda atau adik perempuan Anda, kekerasan dalam rumah tangga, dan ini berulang. Kira-kira menurut Pak James, sesuai dengan ajaran, solusi, langkah, upaya apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas kalau secara pribadi ya, itu pasti langkah pribadi yang saya ambil itu sesuai dengan pribadi saya, bukan sesuai ajaran saya. Begitu. Iya, saya Jadi tanya, ajaran saya menurut Anda seorang Kristen, tidak jalan ada- keluarnya, tidak- upaya tidak men- jalan keluarnya memberi apa kesempatan. upayanya? Sesuai ajaran atau pribadi? Kalau saya punya adik perempuan atau punya anak perempuan, maka ucapan saya seperti ini, dan semua berkesesuaian baik dari segi manusiawi, berkeadilan maupun dari segi syariah Islam. Yaitu apa? Saya katakan kepada anak perempuan saya atau adik perempuan saya, kau gugat cerai karena kau punya hak. Bagaimana jika itu terjadi dengan Anda? Apa yang Anda ucapkan kepada adik atau anak perempuan Anda? Sesuai ajaran dan Sesuai ajaran atau pribadi. sesuai pribadi? Dua-dua. Dua-duanya. Kalau sesuai ajaran ya seperti yang tadi saya paparkan.